Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prof. Firman dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Anggreni Lestari dengan NIM 30069 akan mempresentasikan hasil terjemahan buku saya pada bab persiapan untuk pendidikan kewirausahaan. Pada presentasi kali ini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu pendahuluan, pengetahuan profesional, manajemen, pengetahuan keuangan, pemasaran, peraturan perundang-undangan, ketenagakerjaan, registrasi industri dan komersial, serta hak kekayaan intelektual, serta yang terakhir yaitu review. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana kewirausahaan dapat digambarkan sebagai sistem sosial yang kompleks. Pengetahuan yang relevan sangat penting bagi wirausahawan agar terhindar dari masalah. Nah, pada bab ini akan memperkenalkan pengetahuan dasar penting untuk kewirausahaan termasuk pengetahuan profesional, pengetahuan manajemen, pengetahuan keuangan, pengetahuan pemasaran, serta hukum dan peraturan terkait kewirausahaan yang akan memberikan fondasi yang kokoh untuk memulai bisnis. Yang pertama ada pengetahuan profesional. Pengetahuan profesional yang dimiliki wirausahawan akan berdampak langsung pada kewirausahaan. Dalam pengertian tradisional, aktivitas kewirausahaan harus dibekali dengan pengetahuan profesional di bidangnya. Misalnya, wirausahawan di industri teknologi informasi harus memiliki pengetahuan profesional di bidang TI. Ada dua persyaratan untuk pengetahuan kewirausahaan, yaitu luas dan mendalam. Pembelajaran yang terencana, sistematis, dan terarah merupakan akses penting terhadap pengetahuan profesional selama masa kuliah. Selain itu, pengetahuan profesional juga dapat diperoleh dengan mempelajari mata kuliah disiplin ilmu lain atau melalui kegiatan ekstrakurikuler. Namun, pengetahuan profesional di sekolah sebagian besar berbasis disiplin ilmu, yang mungkin tidak langsung ditransfer ke pengetahuan kewirausahaan. Oleh karena itu, pengalaman tentatif yang memadai sebelum menjalankan kegiatan kewirausahaan memainkan peran penting, dan sangat penting untuk belajar melalui praktek dan pengalaman. Lalu yang kedua yaitu manajemen, di mana pengusaha perlu menguasai pengetahuan manajemen perusahaan tertentu yang meliputi pengetahuan manajemen dasar seperti prinsip-prinsip fundamental, kinerja organisasi, kekuasaan dan tanggung jawab manajer, serta pengetahuan manajemen senior yang terdiri dari cara membuat rencana, cara mengelola perusahaan secara efektif, cara mengendalikan biaya secara efektif, dan cara mencapai inovasi. Lalu yang ketiga yaitu pengetahuan keuangan yang terdiri dari akuntansi biaya dan manajemen piutang usaha. Akuntansi biaya berarti memproses semua informasi keuangan secara praktis. Akuntansi biaya bertujuan untuk menghitung biaya suatu proyek tertentu atau objek tertentu. Skala perusahaan berbeda satu sama lain. Hal yang sama berlaku untuk sifat bisnis dan proyek. Oleh karena itu, analisis khusus tentang bagaimana menyelenggarakan akuntansi biaya dan bagaimana menentukan objek akuntansi biaya harus didasarkan pada isu-isu spesifik. Lalu yang kedua yaitu manajemen piutang usaha, yang berarti pengelolaan secara seluruh proses penerimaan semua pinjaman. Dalam penjualan kredit, hak kewajiban secara resmi dimulai dari pengecer yang menyediakan produk atau layanan kepada pembeli dan berakhir pada penerimaan saat pembayaran aktual atau pada saat penanganan kredit bermasalah. Manajemen piutang usaha merupakan bagian penting dari manajemen kredit yang bertujuan untuk menerima pinjaman secara memadai dan tepat waktu, serta mengurangi dan menghindari resiko kredit. Manajemen piutang yang buruk dapat berdampak pada arus kas perusahaan, bahkan secara langsung menyebabkan kebangkrutan. Alasan utama yang menyebabkan masalah manajemen adalah satu, kurangnya layanan terhadap kondisi kredit klien, dua, analisis yang tidak tepat mengenai waktu
durasi piutang. Yang ketiga, metode dan prosedur untuk menarik kembali piutang yang telah jatuh tempo. Kemudian pemasaran. Pemasaran sendiri berkaitan dengan pasokan, di mana jika pasokan di pasar lebih rendah daripada permintaan, produk apapun dapat dijual. Namun, seiring dengan kejenuhan pasar yang bertahap, penerapan strategi pemasaran menjadi penting, karena kelemahan usaha dan keterbatasan kemampuan pemasaran harus tepat dan akurat. Pengusaha harus membuat posisi pasar yang akurat untuk memenuhi tuntutan konsumen sebenarnya dengan menyediakan produk yang wajar dan layanan yang sempurna. Lalu ada strategi pemasaran, di mana secara umum strategi pemasaran dilakukan melalui 4 dimensi, yaitu produk, harga, saluran, dan promosi penjualan. Yang pertama-tama dilakukan yaitu memahami siklus produk, di mana siklus produk berarti proses peluncuran, penjualan laris, pembusukan, dan pemusnahan yang mencerminkan perubahan konsep, preferensi, dan penerimaan konsumen, serta hasil kompetitif dari berbagai produk. Lalu yang kedua yaitu menentukan harga yang wajar. Prinsip penting untuk menetapkan harga suatu produk adalah kelangsungan hidup dan daya saing bagi pasar. Lalu ada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, di mana perselisihan ketenagakerjaan sering muncul dalam proses perekutan dan pemutusan hubungan kerja yang melibatkan kompensasi, kecelakaan kerja, dan kompensasi ekonomi. Sebagai seorang wirausahaan, pemahaman tentang hukum dan peraturan yang relevan bermanfaat untuk menghindari masalah yang tidak perlu dan mempertahankan hak serta kepentingan yang sah. Yang pertama, dalam proses rekrutmen. Diskriminasi dalam rekrutmen semakin menarik perhatian, di antaranya diskriminasi geografis, gender, usia, latar belakang pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Saat ini, peningkatan kesadaran hukum yang signifikan di kalangan pengusaha akan menimbulkan berbagai masalah yang tidak perlu bagi perusahaan jika terjadi penanganan yang tidak tepat. Lalu yang kedua, ada pada saat tanggung jawab hukum pihak ketiga atas kecelakaan industri. Kasus kecelakaan industri banyak meresahkan pengusaha selama operasional perusahaan. Akibat penanganan kecelakaan industri yang tidak tepat, beberapa perusahaan yang baru berdiri mengalami masalah. Dalam hal ini, menjadi perhatian penting bagi pengusaha dalam memperhatikan hukum-hukum yang berlaku. Lalu yang ketiga yaitu pemberhentian karyawan. Pemberhentian karyawan merupakan topik yang berat bagi perusahaan maupun karyawan. Meskipun demikian, hal ini tetap merupakan fakta yang wajib dalam persaingan pasar yang ketat karena bertujuan bagi perusahaan untuk merekrut talenta yang luar biasa. Penanganan pemecatan karyawan yang tidak tepat dapat menyebabkan perselisihan perburuhan yang berdampak buruk bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu registrasi industri dan komersial. Prosedur umum pendaftaran perusahaan meliputi penerimaan perkara, lalu yang kedua ada investigasi, yang ketiga ada persetujuan Departemen Administrasi, yang keempat penerbitan sertifikat, lalu yang kelima adalah menerbitkan pengumuman. Departemen Administrasi akan menerbitkan pengumuman badan usaha yang disetujui kepada Departemen Pendaftaran yang terkait. Lalu yang kedua yaitu materi pendaftaran perusahaan yang meliputi permohonan tertulis pendaftaran usaha, 2. Surat keterangan jumlah dana operasional, 3. Dokumen pengangkatan penanggung jawab, 4. Surat keterangan kualifikasi perwakilan hukum perusahaan, 5. Surat keterangan penggunaan tempat usaha, 6. Dokumen dan sertifikat terkait lainnya. Lalu ada yang ketiga ada jenis perusahaan, di mana perusahaan wajib mendaftarkan perusahaannya di Departemen Administrasi Industri dan Komersial untuk mendapatkan izin usaha. Pengusaha harus memahami terkait peraturan-peraturan administrasi yang berlaku. Perlu ditekankan bahwa perusahaan yang bergerak dalam lingkup bisnis tertentu harus mendapatkan persetujuan dari Departemen Administratif terkait sebelum melakukan pendaftaran, karena perbedaan lokasi perusahaan undang-undang dan peraturan di daerah setempat juga berbeda. Oleh karena itu, penting bagi pengusaha untuk mengetahui undang-undang, peraturan, dan keputusan daerah yang dapat membantu dalam memilih lokasi perusahaan yang tepat, menikmati kebijakan preferensial seperti pengurangan pajak, dan menghindari masalah yang tidak perlu.
Yang terakhir adalah hak kekayaan intelektual yang terdiri dari paten dan hak merek dagang. Hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh instansi paten negara bagi pemegang paten untuk melaksanakan hasil penemuannya dalam jangka waktu tertentu. Hak paten dapat dicirikan oleh hak milik lokalitas dan ketepatan waktu. Hak milik juga dikenal sebagai eksklusivitas, adalah hak eksklusif pemegang paten untuk memproduksi, menggunakan, menjual, mengesahkan, hak penjualan dan mengimpor produk penemuan. Penemuan yang sama hanya dapat diberikan untuk satu hak paten. Lalu yang kedua ada hak merek dagang, di mana hak merek dagang sendiri adalah hak yang diberikan oleh kantor merek dagang yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dan dilindungi oleh hukum. Pemilik merek dagang yang terdaftar secara hukum berhak menguasai dan melindungi merek dagangnya dari segala bentuk pelanggaran. Hak tersebut mencakup: 1. Hak pengguna eksklusif atas merek dagang terdaftar. 2. Hak atas penghasilan dari merek dagang. 3. Hak pengalihan atau pengelolaan. 4. Hak perpanjangan masa berlaku, serta yang terakhir, hak untuk melarang pihak lain melakukan pelanggaran. Dari hal-hal yang saya jelaskan sebelumnya, terdapat 5 poin utama dalam pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu terdapat 2 pandangan mengenai pengetahuan profesional kewirausahaan, yaitu tradisional dan profesional. Lalu yang kedua, pengetahuan finansial mencakup perhitungan biaya dan manajemen piutang usaha. Yang ketiga, pajak di Tiongkok terbagi menjadi 7 kategori berdasarkan sifat dan fungsinya. Lalu yang keempat, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh otoritas paten negara kepada pemegang paten untuk menggunakan invensinya dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang kelima, hak merek dagang diberikan oleh kantor merek untuk memberikan hak eksklusif penggunaan merek dagang yang dapat dilindungi oleh hukum. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila.